seluruh BINUSian, ya, dimanapun Anda berada, program apapun yang Anda ambil, baik program diploma, S1, S2, S3, program di kampus manapun, termasuk yang ambil online, ya, semua yang BINUSian masih status mahasiswa, ya tentu saya mengajak lah, mari Anda itu adalah orang-orang yang masuk di kampus, ya, di dunia pendidikan. Hanya sedikit orang di Indonesia itu punya kesempatan kuliah. Saya Profesor Harjanto Prabowo, biasanya saya diundang dengan Prof. Har, ya. Saat ini di BINUS saya sebagai Vice President BINUS Higher Education and Professional Services dan juga sebagai Direktur BINUS Online. Oke, Prof, untuk bincang-bincang kali ini kita akan membahas soal kebijakan drop out di BINUS University. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, aku mau tahu dong, Prof, bisa nggak diceritain dulu sejak kapan sih BINUS mulai menjalankan kebijakan DO ini? Dan apa latar belakang dari pelaksanaan kebijakan itu sendiri, Prof? Ya, jadi ini perlu dijelaskan bahwa terkait dengan menyontek, ya, tindakan yang tidak jujur di dalam ujian, itu sebetulnya sejak BINUS berdiri itu sesuatu yang sangat-sangat ingin dihindari gitu, supaya para mahasiswa benar-benar bisa berprestasi atau mencapai hasil sesuai dengan kemampuannya sendiri gitu, ya. Nah, sejak BINUS berdiri itu BINUS menerapkan beberapa sanksi, ya. Sanksi ini dilakukan sebagai bagian dari yang sifatnya represif, ya. Jadi dan semoga bisa menjadi koreksi. Awalnya dulu pasti kalau seseorang melakukan tindakan yang menyontek, tidak jujur, dan sudah jelas itu terbukti, maka nilai mata kuliahnya itu digugurkan. Ya, ini kalau pelanggaran yang pertama. Dan yang kedua, namanya itu juga dipasang di papan pengumuman 1 semester. Saat itu, ya, peraturannya begitu. Tapi kalau mahasiswa mengulangi, maka itu akan seluruh mata kuliah dalam 1 semester itu tidak lulus juga. Tapi kalau yang ketiga kali itu akan di drop out. Jadi sebetulnya masalah drop out itu sudah ada sejak BINUS berdiri. Tapi di dalam perjalanan waktu, kebetulan waktu itu saya sebagai rektor, kita juga melihat kita punya value, ya, sebagai BINUSian value, salah satunya soal integritas, ya, integrity. Itu kita ingin betul-betul mahasiswa punya itu dan menerapkan value itu gitu. Dengan banyak pertimbangan kita sudah melakukan studi juga ke beberapa institusi, maka diputuskan saat itu sanksi DO itu tidak menunggu sampai 3 kali melakukan pelanggaran, tapi pelanggaran yang pertama, dan kalau itu terbukti, maka itu akan di drop out. Itu, nah, jadi tidak ada keinginan sebetulnya BINUS untuk mencari mahasiswa dengan susah payah, pokoknya siapa yang menyontek lalu di DO. Bukan itu. Tapi kita ingin mahasiswa sadar kalau dia melakukan itu, maka dia harus tanggung jawab. Nah, sehingga bedanya dengan yang dulu, peraturan yang sekarang waktu itu dikeluarkan untuk menyontek dropout itu disertai dengan pencegahan-pencegahan gitu. Ya, mungkin para mahasiswa bahkan masih ingat, ya, tuh suara rektor direkam sebelum ujian, ya. 1 menit bahkan seolah-olah itu kan 1 menit sebelum ujian udah diingatkan gitu. Di samping peringatan sebelumnya kan, ya, di penjelasan. Itu artinya apa? Kalau sampai mahasiswa melakukan, berarti memang dia sudah tahu gitu. Bukan kita
menjebak gitu, nggak tahu penjelasannya, tiba-tiba dia DO gitu. Oke. Nah, ini kan sudah diberlakukan secara resmi itu di tahun 2016. Nah, bagaimana Prof tanggapan dari masyarakat ataupun para stakeholder di instansi pendidikan lainnya? Apakah ada yang memberikan feedback negatif atau mungkin kayak, oh BINUS ternyata seberani itu ya? Bagaimana? Iya, jadi ini juga waktu menyusun ini itu tidak ada pemikiran apa ya, kita mau mencari branding atau enggak. Kita benar-benar mau mahasiswa kita itu melakukan dengan baik gitu. Nah, tapi karena ini juga bersifat kebijakan dan bagian ini juga sangat penting dijelaskan kepada orang tua ya, karena kan kita sering bertemu di forum-forum dengan orang tua begitu ya, orang tua mahasiswa, orang tua calon mahasiswa, dijelaskan nih semangat kita ini, peraturan kita. Ya puji Tuhan, tidak satu pun mereka yang responnya negatif ya, mereka justru mendukung gitu ya. Dalam bentuk apa? Ya terbukti dia tetap ingin anaknya kuliah di BINUS, dan pertumbuhan mahasiswa BINUS tuh menjadi lebih baik menurut saya, karena mereka melihat institusi kita itu sungguh-sungguh institusi pendidikan yang tidak hanya mengajarkan orang jadi punya keterampilan, skill yang bagus, tapi kan salah satu bagian dari karakter ya, yang penting. Bahkan itu dipercaya menjadi salah satu apa namanya, nilai-nilai kejujuran, integritas itu satu hal yang sangat mahal dan sangat dihargai oleh banyak perusahaan stakeholder kita. Jadi tanggapannya sih positif ya. Tanpa kita berniat branding kita baik gitu, tapi ya memang harus dijelasin gitu. Apakah mungkin di benak para pimpinan gitu, apakah ada sedikit ketakutan tersendiri? Aduh, kalau kita menerapkan kebijakan ini, apakah memang akan memotong istilahnya keuntungan gitu ya, pemasukan dari mahasiswa yang akan masuk ke depannya? Ya, kalau dirunut ya, sejak itu dikeluarkan, kita tidak ada pertimbangan itu mengenai nanti jumlah mahasiswanya menurun atau tidak. Kalau dilihat statistiknya, memang mungkin di awal-awal dulu masih banyak, tapi semakin lama makin berkurang orang yang berani melakukan tindakan itu. Jadi kita tidak memperhitungkan itu menjadi sesuatu yang apa ya, nanti mahasiswanya berkurang banyak, maka lebih baik kita kurangilah jumlah hukuman ini. Tidak sama sekali. Justru dalam beberapa tahun terakhir semangatnya mulai didorong agak berubah. Kita tidak mau jadi polisi gitu, yang menangkap orang kemudian dihukum gitu. Bukan pengertian polisi, kita tidak mau seperti polisi dan pencuri gitu ya. Tidak mau. Yang kita harus lakukan adalah membangun semangat setiap mahasiswa tidak ingin menyontek. Jadi bukan supaya mahasiswa punya cara menyontek dan tidak ketahuan. Tidak bisa begitu. Karena sistem kita itu tidak boleh begitu. Kalau tidak kita capek ya. Berarti nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai integritas yang ditanamkan itu nggak diterima oleh mahasiswa, tidak dihargai gitu. Padahal itu yang paling penting kan. Jadi semangatnya adalah tidak ingin menyontek. Itu harus ada di mahasiswa. Kalau itu sudah ada terus-menerus, maka kan luar biasa ya. Berarti dia mengakui hasil karya orang lain, dia menghargai hasil karya orang lain, juga menghargai kemampuan dia sendiri. Itu kan hal yang sangat positif gitu.
Berarti aku bisa bilang bahwa kebijakan ini menciptakan kultur baru ya Prof ya, bahwa mahasiswa itu akan secara sadar dia harus disiplin dan bukan menerima tekanan baru gitu dibanding kayak oh ya tugasnya belajar tapi nambah tugas baru nih bahwa nggak boleh menyontek, nggak boleh lakuin ini. Benar seperti itu Prof? Nah, jadi jangan lupa ketika peraturan ini dibuat dan terus dijalankan, itu tidak hanya urusan mahasiswa gitu, tapi urusan sistem kita, sistem akademik kita, dosen-dosen kita juga melakukan banyak perbaikan. Ya, dosen-dosen yang dalam hal ini punya kesempatan kan ya untuk bukan punya kesempatan tapi memang punya hak untuk mengevaluasi mahasiswa dengan memberikan tugas, soal ujian gitu. Itu soal ujiannya itu memang diharapkan tidak membuat mahasiswa itu menjadi penghafal gitu. Harus hafalan, harus tahu ya, sehingga dia cenderung karena dia tidak mampu, ya akhirnya dia ngambil jalan-jalan pintas. Nah, itu juga harus diperbaiki. Jadi kita harus balance ya, jangan ngasih tugas atau soal ujian mahasiswa yang membuka peluang dia akhirnya harus menyontek gitu. Jadi itu diperbaiki juga. Nah, mahasiswa makin sadar kan bahwa sebetulnya nilai itu bukan satu-satunya gitu. Kan di BINUS untuk lulus itu kan bukan hanya nilai saja kan, tapi salah satunya ada masalah keaktifan, kegiatan sosial, dan nilai-nilai binusian yang harus dia jalani. Ya. Nah, memang yang paling selalu jadi sorotan ini soal menyontek di DO ya, karena selalu orang lihatnya akibatnya gitu, bukan maksud baiknya gitu. Ya, saya bisa mengerti, tapi saya lihat jumlah yang setelah dari 2016 sampai sekarang ini praktis hampir 10 tahun ya, itu ada 200-an yang harus meninggalkan BINUS ya, karena dia tidak bisa mengikuti value integritas kita itu. Ya. Lebih jauh dari itu Prof, dari DO ini sendiri kan aku suka mendengar di acara kelulusan BINUSian bahwa nilai ini sebenarnya juga diterapkan setelah mereka lulus. Jika mereka melakukan kecurangan di industri mereka bekerja, maka BINUS akan mencabut ijazahnya. Apakah memang harus sejauh itu kita menjaga nilai kita sendiri? Arti dari sebuah pendidikan itu kan menghasilkan orang untuk hidup lebih baik, ya, karena dengan kemampuannya, dengan karakternya, maka dia punya kesempatan hidup lebih baik. Dan jangan lupa, dia bagian dari warga negara kan, dia bagian dari masyarakat, ya, supaya dia juga bisa hidup lebih baik dan membuat lingkungannya baik, berkontribusi baik, gitu ya. Kalau sebagai warga negara, ya dia taat sama aturan. Nah, sebetulnya waktu itu sedang marak-maraknya kan masalah korupsi ya, yang waktu itu sangat terasa begitu ya, masih KPK di awal-awal itu ya, itu kan sangat terasa. Dan kita sebagai orang Indonesia itu, dunia pendidikan kita itu kayak tertampar gitu loh. Yang banyak melakukan itu ternyata mungkin sebagian juga lulusan dari perguruan tinggi gitu. Nah, bagian dari niat BINUS ya kan, kita membina Nusantara, maka kita mesti wujudkan, karena kan kita menerapkan komunitas BINUSian sejak 99. Artinya kalau dia bergabung sebagai mahasiswa maka BINUSian, lulus pun BINUSian alumni, jadi tetap komunitas BINUSian. Nah, bagaimana nih komunitas BINUSian ini menerapkan juga value tadi ya, salah satunya integritas. Maka di dalam setiap kesempatan wisuda itu diulangi, diingatkan bahwa Anda yang sudah lulus di wisuda ini kan berarti sudah bisa menunjukkan punya integritas ya, tidak menyontek dan sebagainya.
Tapi yang lebih penting kalau ke masyarakat diingatkan jangan korupsi dalam level apapun dan jangan menyebabkan orang lain berbuat korupsi. Ini dua hal yang penting nih. Mungkin dia tidak korupsi langsung, tapi tindakan dia bisa membuat orang lain korupsi, ya kan? Nah, kalau itu dilakukan, maka semua penghargaan itu akan ditarik kembali, termasuk dicoret dari Binusian. Itu semangatnya. Dan rupanya dalam setiap kali wisuda itu direspon positif ya. Dan rata-rata mereka bertepuk tangan. Asumsi saya bertepuk tangan itu mendukung ya. Mendukung dan puji Tuhan lah. Ya, hingga saat ini belum satu pun kita harus menarik gitu. Ya, gitu. Mungkin boleh sebagai penutup nih Prof, untuk mengingat juga para Binusian yang sekarang dan mungkin baru aja akan nanti masuk gitu. Boleh nggak Prof kasih pesan-pesan bahwa masing-masing dari kita memang harus menjaga nilai untuk berintegritas, atau mungkin boleh ditutup dengan pesan yang biasa digaungkan saat ujian. Anda mungkin bosan ya mendengarkan suara rektor itu. Tapi ya, Anda bersyukur bisa ujian saat itu. Karena Anda kan berarti memenuhi syarat untuk ujian. Hindari tindakan-tindakan yang membuat Anda itu dianggap menyontek. Gitu. Itu pesan penting ya, diingat-ingat. Jadi jangan ada lagi memasukkan peralatan apa saja yang membuat Anda itu tergoda untuk menyontek atau berbuat curang. Ya, saya percaya lewat hal-hal kecil begini Anda belajar untuk terus menjadi orang yang jujur dan bertanggung jawab ya. Semoga Tuhan memberkati perjalanan Anda jadi mahasiswa dan lulus dan terus jadi Binusian yang baik. Itu saja pesannya ya.